Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembahasan bahasa Indonesia Tryout Kecamatan Imogiri tahun 2021. Sebelumnya, silakan dipersiapkan dulu soal serta alat tulisnya. Kita mulai soal nomor 1, yaitu tentang makna kata. Makna kata itu adalah arti atau maksud suatu kata. Makna kata itu dapat kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di KBBI. Kita menuju ke pertanyaannya. Di situ ditanyakan makna kata kolaborasi. Kalau kita cari di dalam kamus, kolaborasi itu artinya adalah perbuatan kerjasama. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu tentang makna istilah. Sama dengan makna kata, makna istilah itu adalah arti atau maksud suatu istilah. Istilah sendiri yaitu kata atau konsep khusus bidang tertentu. Makna istilah juga bisa kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Soalnya di situ ditanyakan makna istilah gulma. Kalau kita cari di dalam kamus, gulma itu adalah tumbuhan yang termasuk bangsa rumput yang merupakan pengganggu bagi kehidupan tanaman utama atau tumbuhan pengganggu. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu tentang antonim dan sinonim. Antonim yaitu lawan kata, sedangkan sinonim adalah persamaan kata. Di situ ditanyakan tentang sinonim kata pakar. Cara mencarinya itu bisa dengan cara kata yang ditanyakan kita tutup dengan jari. Misalnya di situ kata pakar kita tutup dengan jari, lalu pilihan A, B, C, dan D kita masukkan satu-satu ke dalam kalimat dan kita pilih yang paling cocok. Misalnya, pamanku adalah seorang pintar ekonomi, itu tidak cocok. Pamanku adalah seorang jenius ekonomi, itu juga tidak bisa. Pamanku adalah seorang ahli ekonomi, itu mungkin. Lalu pamanku adalah seorang pandai ekonomi, itu juga tidak pas atau tidak cocok. Berarti di situ yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 4, yaitu tentang kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Kalimat utama itu bisa terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Kita cari yang cakupannya itu lebih luas atau lebih umum, atau di awal ataukah di akhir paragraf. Terletak di akhir jika berupa kesimpulan. Jadi kalimat utama itu terletak di akhir paragraf jika berupa kesimpulan. Ciri-cirinya yaitu ada kata jadi, memang, itulah, dan sebagainya. Kalau ada kata-kata itu di akhir paragraf, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Sekarang kita kembali ke soalnya. Kita lihat paragrafnya di situ. Kalimat terakhir, itulah ciri-ciri khusus binatang cicak. Ada kata itulah. Oh, berarti itu adalah kesimpulan. Berarti letak kalimat utamanya ada di akhir. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 5 tentang ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Ide pokok itu selalu terletak dalam kalimat utama. Jadi kalau ditanyakan ide pokok, kalian cari dulu kalimat utamanya di awal atau di akhir. Baru kalian mencari ide pokoknya. Kita lihat soalnya, dilihat paragrafnya di situ. Kalimat ke-1 itu adalah kalimat utama karena cakupannya lebih umum atau lebih luas. Sedangkan kalimat kedua, 3, dan 4 itu adalah kalimat penjelas karena menerangkan beberapa cara penularan virus COVID-19. Berarti ide pokoknya itu sesuai dengan kalimat pertama. Di situ yang paling tepat adalah yang B, tentang beberapa cara penularan virus COVID-19 antar manusia. Soal nomor 6 yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Perlu anak-anak ketahui jenis-jenis paragraf ada 5. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi itu gambaran. Jadi kalau kita membaca paragraf itu kita bisa membayangkan. Itu namanya paragraf deskripsi. Lalu yang kedua yaitu eksposisi. Eksposisi itu penjelasan atau pemaparan. Berisi tentang informasi pengetahuan atau menjelaskan tentang sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu paragraf narasi. Narasi itu adalah cerita, ciri-cirinya ada tokoh dan juga ada alurnya. Lalu yang keempat yaitu paragraf persuasi. Persuasi itu ajakan. Ciri-cirinya di dalam paragraf itu ada kata-kata ajakan seperti ayo, mari, laksanakan, jauhilah, buanglah.
dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu paragraf argumentasi. Argumentasi itu adalah pendapat, berisi pendapat disertai dengan alasan yang kuat. Itu tentang jenis-jenis paragraf. Kita kembali ke soalnya. Kita lihat di situ kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Oleh karena itu, mari kita bekerja bakti mengubur benda-benda tersebut. Ada kata mari. Mari tadi berarti mengajak, berarti termasuk jenis paragraf yang mengajak atau ajakan, yaitu yang persuasi. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 7 yaitu tentang persamaan dan perbedaan teks. Kebetulan yang ditanyakan di sini adalah tentang persamaan kedua teks tersebut. Kita lihat di situ persamaannya. Teks 1 membicarakan tentang manfaat buah semangka. Yang ada pada kalimat ketiga dan keempat di situ disebutkan bahwa buah semangka itu dapat menurunkan tekanan darah dan juga mengatasi tekanan yang terlalu berat pada pembuluh darah di jantung. Lalu di teks 2 juga membicarakan tentang manfaat buah semangka jika dibuat sup buah. Itu ada di kalimat terakhir. Sup buah semangka akan menyegarkan dan memanjakan lidah kita. Nah, itu manfaat dari buah semangka. Berarti persamaan dari kedua teks tersebut adalah sama-sama membicarakan tentang manfaat buah semangka. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 8 yaitu tentang melengkapi tabel. Dari uraian di situ bisa kita buat rincian seperti berikut. Harga soto itu 11.000, itu sudah tertulis di dalam tabel. Lalu harga es teh 2.500 sudah tertulis di dalam tabel. Harga nasi goreng 12.500 sudah tertulis di dalam tabel. Harga es jeruk 3.000 itu juga sudah tertulis di dalam tabel. Lalu harga bakso seharga soto. Soto di situ harganya 11.000, berarti harga baksonya juga sama yaitu 11.000. Lalu es teler seharga nasi goreng. Nasi goreng harganya 12.500, berarti harga es teler itu juga 12.500. Lalu harga gado-gado seharga nasi goreng. Nasi goreng harganya 12.500, berarti gado-gadonya juga sama 12.500. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, 11.000, 12.500, dan 12.500. Nomor 9 yaitu menentukan latar. Latar itu dibagi menjadi 4, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore adalah, kita temukan kata kunci yang merujuk pada waktu untuk menjadi bukti latar pada kutipan drama tersebut. Kata kunci pada kutipan drama tersebut adalah mentari di sebelah barat. Karena mentari di sebelah barat itu menandakan waktu telah sore. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 10 yaitu menentukan watak. Watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Kita lihat soalnya di situ ditanyakan watak tokoh burung pipit dalam cerita tersebut. Watak burung pipit yang pertama yaitu rajin. Dibuktikan di situ si burung pipit itu mengumpulkan biji-bijian apel yang dibuang monyet untuk ditanam kembali. Itu ada di paragraf pertama kalimat terakhir. Lalu sikap atau watak yang kedua yaitu suka menolong. Dibuktikan bahwa burung pipit itu merasa iba pada kondisi monyet saat hujan turun deras, sehingga burung pipit mengajak monyet ke atas bukit. Itu ada di paragraf ketiga kalimat pertama. Jadi watak dari burung pipit adalah rajin dan suka menolong. Jawabannya yang D. Nomor 11 yaitu tentang makna kias. Makna kias itu adalah makna yang bukan sebenarnya. Makna kias dapat dicari artinya di dalam kamus, kemudian diartikan secara kontekstual. Makna kias juga dapat dicari dengan mencari perbandingan, persamaan, atau contoh lain dari kata yang ada di dalam syair tersebut. Sekarang kita lihat soalnya. Inilah keadaan hidupku, tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi ini adalah jalanku, aku tak boleh berpangku. Makna kata berpangku pada kata aku tak boleh berpangku itu persamaannya adalah malas. Jawabannya yang A. Nomor 12 yaitu tentang makna simbol. Simbol itu bermakna lambang.
Kita langsung menuju ke soal. Di situ ditanyakan makna simbol kata seragam dinas pada kutipan cerita tersebut. Itu ada di kalimat terakhir. Di situ disebutkan, namun dia tidak tahu. Dengan seragam dinas itu, sayalah yang akan mengeksekusi pengosongan tanah dan rumahnya. Makna simbol seragam di situ bukan berarti pakaian atau persahabatan ataupun baju kehormatan, tapi berkaitan dengan kedudukan dalam pekerjaan. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 13 yaitu menentukan tema. Tema itu adalah inti atau pokok atau dasar cerita. Kalau menentukan tema itu kita pilih yang kata yang lebih umum. Misalnya budi pekerti atau tema lingkungan, tema kesehatan, tema pendidikan, dan lain sebagainya. Kita kembali ke soal. Tema kutipan cerita tersebut yang paling tepat adalah budi pekerti, yaitu tentang kisah anak kerang yang mengeluhkan nasibnya dan sang ibu yang mengajarkan kesabaran pada anaknya dalam menghadapi nasib ataupun masalah yang menimpanya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 14 yaitu tentang konflik cerita. Konflik itu adalah ketegangan atau pertentangan batin pada tokoh dalam cerita. Konflik disebut juga sebagai masalah yang dialami oleh tokoh cerita. Pertanyaannya, konflik yang dialami anak kerang dalam cerita tersebut adalah jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Menahan rasa sakit pada tubuhnya dan melaksanakan nasihat ibunya, karena di situ sebenarnya si anak kerang itu terjadi pertentangan batin karena dalam dirinya itu dia meragukan nasihat ibunya tetapi dia tetap melaksanakannya. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 15 tentang amanat cerita. Amanat itu adalah pesan moral kebaikan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat itu digambarkan melalui ucapan ataupun perbuatan tokoh di dalam cerita. Nomor 15 ditanyakan amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, jawabannya adalah yang B. Di situ mengajak agar kita tidak mengeluh dan menyikapi setiap masalah dengan bijak. Jawabannya yang B. Nomor 16 yaitu tentang prediksi kejadian. Prediksi itu adalah perkiraan peristiwa yang akan terjadi yang disesuaikan dengan alur cerita. Pertanyaannya, hal yang akan terjadi jika anak kerang tidak melaksanakan nasihat ibunya adalah, di dalam cerita disebutkan, ternyata penderitaan yang ia alami selama ini berbuah manis. Pasir yang menusuk tubuhnya berubah menjadi mutiara. Jadi, peristiwa yang akan terjadi jika anak kerang itu tidak melaksanakan nasihat ibunya, maka ia tidak akan memiliki mutiara yang indah dalam tubuhnya. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 17 yaitu tentang keteladanan tokoh. Keteladanan tokoh itu adalah hal yang patut dicontoh pada diri tokoh yang ada di dalam cerita, misalnya sikap, perilaku, ataupun perbuatan. Nomor 17 ditanyakan keteladanan tokoh Arif dalam cerita tersebut adalah, jawabannya yaitu yang A. Tidak mudah silau oleh harta benda. Di dalam bacaan disebutkan, Hasan mengajak teman-temannya untuk mengambil uang dan membuang dompet temuannya. Tetapi Arif menolaknya. Hal itu yang menunjukkan bahwa Arif itu tidak silau oleh harta. Jawabannya yang A. Nomor 18 tentang ungkapan. Ungkapan itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna tersendiri atau makna khusus, bukan makna sebenarnya. Sekarang kita lihat nomor 18, apapun yang dilakukan selalu berhasil, memang dia memiliki titik-titik. Ungkapan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Di situ kata kuncinya ada pada kata selalu berhasil, itu adalah kata kuncinya. Sekarang kita lihat arti dari keempat ungkapan tersebut. Yang pertama, darah dingin. Darah dingin itu artinya tidak berperasaan atau kejam. Lalu tangan dingin itu artinya selalu berhasil. Kepala dingin itu artinya sabar. Hati dingin itu bukan ungkapan, tapi ungkapannya adalah dingin hati. Kalau dingin hati artinya tidak bersemangat. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Nomor 19 tentang peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan tetap yang biasanya mengiaskan maksud tertentu.
Pertanyaan dari nomor 19, kata kuncinya di situ ada pada kalimat kedua dan ketiga. Di situ disebutkan, semua itu melalui proses, dimulai dari kecil hingga akhirnya menjadi besar. Biasakan menabung, berarti yang berkaitan dengan kalimat tersebut yang paling tepat adalah yang C. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, karena artinya usaha kecil yang terus-menerus itu pasti akhirnya akan memberikan hasil. Sedangkan yang A, makan bubur panas-panas itu artinya berbuat sesuatu secara terburu-buru. Yang B, waktu adalah uang itu artinya dalam melakukan sesuatu hendaknya menghargai waktu karena waktu yang terbuang tidak dapat dikembalikan lagi. Sedangkan yang D, seperti ilmu padi makin tua makin merunduk itu artinya semakin tinggi ilmunya maka semakin rendah hatinya. Berarti yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah yang C. Nomor 20 yaitu tentang petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk pembuatan sesuatu itu urutannya harus runtut, tidak boleh terbalik. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus perhatikan dulu setiap kalimat dengan seksama. Lalu yang kedua, pilih langkah yang paling dasar sebagai langkah pertama. Lalu yang ketiga, pilih langkah selanjutnya sesuai urutan secara tepat dan logis sampai urutan terakhir. Dan yang terakhir, dibaca kembali dengan teliti. Urutan yang tepat cara membuat susu kedelai tersebut adalah yang D. Yang pertama yaitu direndam dulu kedelainya dengan air panas, lalu haluskan kedelai dengan blender. Setelah itu tambahkan air. Setelah ditambah air lalu direbus air kedelai sampai mendidih, dan yang terakhir tambahkan gula, garam, pewarna, dan aroma makanan. Nomor 21 yaitu menyusun kalimat. Kita disuruh menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Kata kunci pada soal nomor 21 itu ada di kalimat nomor 3. Di situ disebutkan tentang pemandangan indah dan suasana menyenangkan. Sehingga setelah nomor 3 itu kita pilih kalimat yang menerangkan tentang keindahan terlebih dahulu, yaitu kalimat nomor 1. Lalu setelah itu yang menerangkan tentang suasana yaitu ada di kalimat nomor 4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, 3142. Nomor 22 yaitu melengkapi paragraf rumpang yaitu berupa paragraf laporan. Untuk melengkapi paragraf yang rumpang, yang perlu kita perhatikan adalah kalimat sebelum dan sesudah titik-titik. Di situ disebutkan kalimat sebelum dan sesudah titik-titiknya adalah mereka juga melihat abdi dalam sedang mengangin-anginkan wayang di tempat terbuka, titik-titik. Dengan demikian, koleksi wayang di museum tersebut tetap terjaga dengan baik. Dari beberapa opsi pilihan jawaban tersebut, yang paling tepat berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudah titik-titik adalah yang C. Nomor 23 yaitu melengkapi paragraf rumpang berupa paragraf pidato. Sama langkahnya, yang perlu kita perhatikan adalah kalimat sebelum dan sesudah titik-titik. Untuk soal nomor 23, kata kunci soal tersebut ada pada kalimat setelah titik-titik. Di situ disebutkan menguras, menutup, dan mengubur itu adalah 3M. Sedangkan pemberian abate adalah tambahannya atau plusnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oleh karena itu, mari kita lakukan 3M+. Nomor 24 yaitu tentang kata bentukan atau kata berimbuhan. Di situ pertanyaannya, waktu titik-titik jenazah dari rumah duka menuju pemakaman masih menunggu 30 menit lagi. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Kalau kita lihat yang A, pemberangkatan itu berarti proses, cara, tindakan, atau perbuatan memberangkatkan. Jadi, yang A itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, imbuhan ke-an pada kata keberangkatan itu menyatakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan sesuatu. Lalu yang C, diberangkatkan itu merupakan bentuk pasif dari memberangkatkan. Sedangkan yang D, memberangkatkan itu artinya adalah melepaskan supaya berangkat. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 25 tentang perbaikan istilah. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan program pemberian asimilasi pada masyarakat
untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Perbaikan istilah pada kata yang dicetak miring adalah, di situ kata yang salah adalah asimilasi, itu tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang paling tepat di situ adalah vaksinasi, karena vaksinasi itu adalah nama lain dari imunisasi, yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau injeksi itu adalah memasukkan obat dan sebagainya dengan jarum atau suntikan. Sedangkan yang amputasi itu adalah pemotongan anggota badan. Lalu yang desimilasi itu adalah reaksi kimia yang bekerja melepaskan perubahan nutrien. Jadi yang paling sesuai dengan konteks kalimatnya adalah yang C. Nomor 26 yaitu tentang perbaikan kata atau penulisan. 3 siswa lulusan terbaik langsung mengerjakan di perusahaan besar. Perbaikan kata bergaris bawah pada kalimat tersebut adalah kata mengerjakan di situ tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang paling tepat di situ adalah yang D. 3 siswa lulusan terbaik langsung dipekerjakan di perusahaan besar. Karena kalau yang A pekerja itu adalah orang yang bekerja, sedangkan yang B pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Sedangkan yang C dikerjakan itu artinya diolah atau dilaksanakan, dan yang D dipekerjakan yaitu bentuk pasif yang artinya ditempatkan untuk bekerja. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Nomor 27 yaitu tentang tata kalimat. Tata kalimat atau struktur kalimat adalah susunan kalimat. Macam-macam pola kalimat itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada SP yaitu subjek predikat. Ada KSP yaitu keterangan subjek predikat, ada SPO subjek predikat objek, ada SPOK subjek predikat objek keterangan, dan juga ada KSPO keterangan subjek predikat objek. Untuk menentukan soal tentang tata kalimat seperti ini, perlu kalian baca satu-satu lalu kalian pilih yang susunannya itu paling tepat, yang dibacanya itu paling enak. Kita lihat di situ option yang paling tepat adalah yang A. Semua penduduk sangat khawatir akan masa depan mereka. Kalau yang B, letak kesalahannya yaitu pada kata khawatir sangat. Lalu yang C, letak kesalahannya yaitu penduduk semua. Lalu yang D, kesalahannya pada kata penduduk semua khawatir sangat. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 28 yaitu tentang ejaan. Rudi tidak sekedar melakukan kunjungan di Museum Dirgantara. Penulisan ejaan yang salah dalam kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah yang B, sekedar dan museum. Karena sekedar di situ penulisannya tidak baku atau salah. Yang benar penulisannya adalah sekadar, jadi pakai A. Lalu kata museum itu juga tidak baku penulisannya, yang baku adalah museum pakai E. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 29 yaitu tentang tanda baca. Ibu membeli buah-buahan, seperti titik 2, apel, melon, dan jeruk, titik. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah, yang tepat jawabannya adalah yang D, tanda titik 2 setelah kata seperti. Karena tanda titik 2 tidak digunakan setelah kata seperti. Karena kata seperti itu sudah menunjukkan tentang rincian. Jadi yang digunakan cukup satu aja. Kalau sudah ada kata seperti tidak perlu menggunakan titik 2. Begitu sebaliknya, kalau sudah ada tanda titik 2 tidak perlu menggunakan kata seperti. Jawabannya adalah yang D. Nomor 30 yaitu tentang ejaan. Ditanyakan ejaan yang tepat untuk kalimat kedua adalah titik-titik. Di situ kesalahan ejaan terletak pada penulisan Sungai Citarum, lalu kata Bale Endah dan Dayuh Kolot. Ketiga-tiganya harus diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Sehingga perbaikan yang tepat adalah, jawabannya adalah yang C. Kalau yang A, kesalahannya itu ada pada kata air. A-nya harusnya huruf kapital karena awal kalimat, lalu Sungai Citarum itu harusnya huruf kapital, di situ huruf kecil. Lalu yang B, kesalahannya ada pada kata sungai, itu S-nya kecil. Lalu yang D, kesalahannya ada pada kata sungai, itu S-nya kecil dan juga wilayah W-nya besar. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 31 yaitu tentang tanda baca.
Peristiwa banjir itu terjadi pada hari Rabu, 17 Februari 2021, pukul 10.30. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah berarti koma, titik. Jawabannya adalah yang A. Nomor 32 tentang penggunaan ejaan. Di situ ditanyakan tentang penggunaan kata yang salah pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Ada di kalimat pertama di situ. Pada hari Minggu, Intan pergi ke kota sama temannya yang bernama Rara. Nah, kesalahannya pada kata sama temannya itu keliru, yang benar adalah bersama temannya. Berarti penggunaan kata yang salah adalah kata sama, B jawabannya. Nomor 33 tentang penulisan ejaan. Sekolah itu terletak di daerah Beku, Kalibawang, Kulon Progo. Penulisan ejaan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah titik-titik. Kata Beku, Kalibawang, dan Kulon Progo itu seharusnya diawali dengan huruf kapital karena menunjukkan nama tempat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kalau yang B, kesalahannya ada pada kata Kalibawang, di situ K-nya kecil. Lalu daerah itu D-nya kapital. Lalu yang C, kesalahannya ada pada kata Beku sama Kulon Progo, itu harusnya huruf kapital. Lalu yang D, letak kesalahannya itu daerah D-nya kapital, sama Beku B-nya kecil, dan kata Kulon Progo itu K-nya sama P-nya kecil. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 34 tentang penggunaan huruf kapital. Andin membeli pempek Palembang dan bika Ambon. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah kata Palembang pada kata pempek Palembang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital karena menunjukkan kekhasan budaya. Contoh lainnya misalnya gudeg Jogja. Jogjanya menggunakan huruf kapital karena merupakan makanan khas Jogja. Lalu ukiran Jepara, Jeparanya huruf kapital karena merupakan ukiran khas Jepara. Contoh lainnya ada batik Pekalongan. Pekalongannya juga huruf kapital karena merupakan batik khas Pekalongan. Lalu kata bika Ambon itu harusnya ditulis dengan huruf kecil karena tidak menunjukkan kekhasan tapi menunjukkan nama jenis. Contoh lain misalnya pisang Ambon itu menggunakan huruf kecil Ambonnya karena bukan makanan khas Ambon tapi itu adalah nama pisang. Di Jawa juga banyak terdapat pisang Ambon. Lalu ada petai Cina, itu juga adalah nama jenis makanya menggunakan huruf kecil. Lalu ada kunci Inggris, itu juga menggunakan huruf kecil karena merupakan nama jenis. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 35 yaitu tentang tanda baca. Tolong titik-titik ambilkan penghapus di kantor guru titik-titik imam titik-titik. Penulisan tanda baca yang benar sesuai dengan PUEBI adalah titik-titik. Sebelum kata ambilkan itu seharusnya menggunakan tanda koma karena perhatikan di situ kata ambilkan A-nya adalah huruf kecil. Kalau A-nya huruf kecil berarti di depannya mesti tanda koma. Tolong koma ambilkan penghapus di kantor guru. Di situ koma lagi karena imam di situ merupakan sapaan. Sehingga di depannya menggunakan koma. Tolong koma ambilkan penghapus di kantor guru koma imam tanda seru karena merupakan kalimat perintah. Berarti jawabannya adalah yang C, koma seru. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.